Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nopi Warasantri SPD dengan NIM 25614171, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2, tahun 2025, program studi seni budaya di LPTK Universitas Islam Riau. Pada hari ini, hari Jumat 12 September 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Islam PPUGI Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan materi pembelajaran seni rupa. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa dan siap Allah. Masya Allah, alhamdulillah semuanya pada sehat. Mudah-mudahan pelajaran ini jam terakhir kalian tidak akan mengantuk ya. Pelajaran apa kita hari ini? Oke, pelajaran seni budaya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian satu persatu supaya Ibu tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Alfi Basit, Anggun Silvia, Aza, Bagus Muhammad Sawiyi, Dea, Happy Nur Aisyah, Harisa, Indah, Intan Nur Aini, Jerry Anggara, Junia Andini, Kaila, Muhammad Wiandara, Maira, Mira, Miranda, Putri Amanda, Septi Tri Aulia, Pera, dan terakhir Yunika. Alhamdulillah berarti semua pada masuk sekolah.
Baiklah, sebelum memulai lagi, masih ingatkah kesepakatan kelas kita? Masih. Yang pertama, tidak boleh makan minum di dalam kelas. Yang kedua, iya, tidak boleh ribut pada saat jam pelajaran. Yang ketiga, yang keempat, saling menghormati. Ya, yang terakhir, apa? Oh, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Jadi tolong didengar ya, Nak ya. Oke. Kita akan menyanyikan lagu wajib dulu ya, Nak ya. Semuanya tolong berdiri dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo sekali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Selanjutnya, biar lebih semangat, bagaimana kita melakukan ice breaking dulu. Semuanya gerak ya, kalau ada yang hafal lagunya, boleh dinyanyikan, biar kita tidak mengantuk ya. Ayo gerak. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tangan ke kiri, tengok ke kanan, perut ke belakang. Ayo kita senang. Ayo, lebih semangat lagi. Superstar. Ayo, ayo lagi. Jalan di tempat. Ke bawah. Ke atas. Berdiam pagi. Aku mulai. Badanku sehat. Aku pun semangat. Ya, harus semangat terus. Kita bugar. Superstar, dia malah seperti telur dadar. Kiri, kanan. Kiri, kanan, kanan, kiri. Mundur, maju. Mundur, mundur, maju. 2, 3, 4, go. Ayo, gerak. Terlihat lebih segar.
superstar yang menjadi membuat kita bukan sehat terlihat lebih segar ketika serasa menjadi superstar pada balas kita udara. Oke. Baiklah, tadi kita sudah melakukan ice breaking. Udah pada semangat belum? Semangat. Kalau udah pada semangat, berarti udah mulai siap menerima pelajaran pada siang hari ini. Oke, kita lanjut ke materi. Di sini ada B, pencapaian pembelajaran. Jadi, pada akhir fase D, peserta didik mampu membuat karya seni rupa dengan menggunakan hasil pengamatan, pengalaman, perasaan, minat, sama peristiwa aktual. Baik berdasarkan gagasannya sendiri maupun mengambil inspirasi dari luar dirinya dengan menggunakan dan mengembangkan unsur rupa, prinsip, desain gaya, atau teknik yang telah dipelajari. Jadi kalian itu harus mampu membuat karya seni rupa menggunakan apa? Menggunakan hasil yang pertama ada pengamatan, terus pengalaman, perasaan, minat, sama peristiwa aktual. Jadi ada berapa? Ada 5 pada 4? Ada 5. Terus juga yang di sini berarti kalian harus menggunakan variasi alat. Yang pertama itu ada bahan dan teknik serta pengetahuan interdisipliner. Peserta didik mampu mempresentasikan, membandingkan beberapa unsur rupa dan prinsip desain yang digunakan. Oke, lanjut. Terus adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama berarti peserta didik mampu menggunakan Menggunakan pensil untuk membuat garis tebal, tipis, lurus, dan lengkung. Terus ada juga peserta didik mampu menggunakan pewarna untuk menciptakan komposisi warna yang menarik atau berdampak bagi dirinya. Ada juga di situ peserta didik mampu menggambarkan komposisi benda sesuai dengan proporsinya menggunakan alat bantu grid atau bisa disebut dengan bantu gambar. Peserta didik mampu menggunakan pensil untuk menciptakan arsil yang menunjukkan volume. Jadi tujuan pembelajaran kita ada berapa? Ada 4, yaitu yang pertama kalian harus membuat apa? Membuat garis. Ada garis apa aja? Terus lengkung. Terus yang kedua menciptakan komposisi apa? Warna yang menarik, berdampak bagi Yang ketiga berarti kalian harus mampu menggambarkan apa? Komposisi benda dengan proporsinya menggunakan apa? Alat bantu gambar atau bisa disebut. Kalau yang terakhir kalian menggunakan pensil untuk menciptakan arsil yang menunjukkan volume. Adapun profil pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama kalian harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus selanjutnya ada apa? Terus selanjutnya yang selanjutnya lagi dan yang terakhir kreatif dan jadi kreatif dan inovatif itu apa? Mampu menghasilkan karya yang menarik, bermakna dan bermanfaat.
Kalau mandiri, bertanggung jawab atas proses belajarnya dalam menganalisis unsur pembangun. Iya. Ada yang tahu apa itu menggambar? Menggambar adalah sebuah proses untuk membuat gambar. Terus selanjutnya kalau arti gambar itu apa? Kalau arti gambar apa? Gambar sebuah referensi visual, baik 2 dimensi dan 3 dimensi, seperti objek, konsep, ide, dan pemandangan. Iya, benar. Jadi kalau arti gambar adalah sebuah representasi visual, baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi, seperti apa? Objek, konsep, ide, dan pemandangan. Di sini Ibu akan menayangkan video. Menayangkan video menggambar ragam hias. Tolong diperhatikan ya, Nak ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris, misalnya segitiga, segi empat, dan lingkaran. Penggunaan motif geometris dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris. Ragam hias geometris memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu yang pertama, polanya terdiri dari beraneka unsur garis seperti garis lurus, lengkung, sijat, silang, dan lain-lain. Yang kedua, ragam hias geometris cenderung disusun memanjang dan saling menyambung sehingga terbentuk gambar yang diulang-ulang. Yang ketiga, pengaplikasian ragam hias geometris kebanyakan terdapat pada kain batik, kain tenun, kain sulam, kain bordir, bangunan, candi-candi, perabotan rumah tangga, ukiran pada benda, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, biasanya untuk ragam hias geometris dibuat dengan cara menggabungkan bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Ragam hias geometris juga terdapat bermacam-macam jenisnya loh, diantaranya selokan, kaung, lilin, tumpal, swastika, dan medan. Biasanya pada saat kita akan menggambar ragam hias, kita harus membuat inspirasi dari motif yang akan kita gambar. Berbeda dengan ragam hias geometris, pada ragam hias geometris ini kita lebih menekankan pada pembuatan pola yang beraturan. Agar lebih paham, simak dengan bersama video berikutnya. Perhatikan ya videonya. Itu adalah contoh cara menggambar ragam hias geometris. Itu pola-polanya.
Nah, itulah tadi cara menggambar ragam hias geometri. Menurut teman-teman, lebih mudah atau lebih sulit? Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya teman-teman dan berlatih ya. Selamat mencoba. Bagaimana videonya tadi? Menarik bukan? Menarik. Apakah ada yang susah? Gampang-gampang susah ya? Baiklah. Baiklah, di sini Ibu akan bertanya mengenai video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Setelah kalian menonton video yang Ibu tayangkan, Ibu harap kalian sudah pada mengerti semua ya, Nak ya? Baiklah. Ada yang tahu apa itu ragam hias geometris? Oh ya, apa? Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris. Misalnya, tiga, empat, dan lingkaran. Iya, jadi benar. Jadi yang dimaksud dengan ragam hias geometris itu merupakan motif hias yang menggabungkan dari bentuk-bentuk geometris. Misalnya apa tadi? Segitiga? Iya, tepuk tangan dulu buat temannya. Oke. Di sini Ibu akan membentuk kelompok. Bagaimana? Apakah kalian mau kelompok baru atau kelompok yang sudah yang sudah ada di sini? Berarti kelompok lama ya? Oke. Selanjutnya Ibu ada tugas buat kalian. Untuk tugasnya itu apa? Menggambar ragam hias geometris. Ibu akan bagikan apa tugas kalian? Menggambar apa? Iya, jadi tugas kalian itu menggambar ragam hias geometris. Kelompok kalian kan ada 4, jadi satu kelompok gambarnya satu aja ya, Nak ya? Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit ya. 30 menit buat kalian mengerjakan, oke? Silakan langsung mulai menggambar. Jangan lupa ini di garis tepi dulu ya. Ya. Penggarisnya di bawah semua kan? Iya, itu udah digaris seperti itu. Warna bawa kan? Jangan lupa kalian garis tepi dulu ya, Nak ya.
Kira-kira ada yang susah? Iya. Iya, satu gambar aja. Kalau kamu mau 5 gambar nggak apa-apa. Iya, kalau mau 5 gambar juga nggak apa-apa. Kalian ini gambarnya tentang apa? Oke, kain tenun. Jangan lupa nanti diwarnai ya. Kelompok kalian gambar tentang apa, Nak? Oh iya, berarti kalian tentang batik. Yang bagus ya. Kan pada pintar gambar semua. Kalian gambar tentang apa? Gambar pola batik. Kalau kalian sudah selesai menggambar, kalian boleh berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Kenapa kalian mengambil gambaran itu? Jelaskan. Ayo. Bisa gambarnya? Gambar bangunan ya kalian. Ya, pertama seperti itu dulu ya. Bentuk dulu polanya. Menggambar kain tenun. Iya. Kayaknya di kelas ini pada pinter-pinter semua ya menggambar. Apa kalian suka menggambar? Suka sekali atau suka saja? Suka banget. Suka banget. Ada yang tidak suka menggambar? Mungkin ada ya. Mungkin ada yang tidak suka. Tapi malu buat mengakuinya. Nggak apa-apa. Nanti jangan lupa berdiskusi ya. Berdiskusi sama teman kelompok kalian, apa alasan kelompok kalian mau memilih gambaran
Yang kalian gambar ini. Ini nanti jangan lupa diwarnain ya. Bagus gambarannya. Ikut ajang lomba gambar. Sudah ada yang pada selesai belum? Gimana? Agak susah? Apa mudah? Iya. Kan pintar semua. Apa ada kendala buat menggambar? Ya. Alhamdulillah. Masih tetap semangat ya? Ya. Semangat banget. Waktu tinggal 40 menit lagi. Yang bagus gambarannya. Kenapa itu ditutup? Ya, kalau salah dihapus lagi nggak apa-apa. Ini jangan lupa diarsir ya. Iya, gambarannya bagus. Jangan lupa nanti diwarnain ya, Nak ya. Kenapa berebut pewarna? Warna pink ada? Warna-warni. Terserah kalian mau warna apa gambarnya. Sesuka hati kalian. Mau pink, hitam. Ah? Iya, nggak apa-apa. Oh, bagus sekali nih. Pintar berarti ya kamu menggambar. Iya. Pilih. Kalian menggambar itu satu kelompok satu. Iya. Kalian tentang apa? Tentang teko? Tentang peralatan rumah tangga. Tentang teko. Oh, mau gambar teko? Iya. Dan mau menggambar teko, mau menggambar panci, apalagi peralatan rumah tangga. Wajar kelompok kalian tidak mau dipisah. Ternyata apa kata orang tuh Nah, iya itu tadi. Sepaket. Sefrekuensi. Ya, pelan-pelan aja ya. Jangan terlalu ditekan.
Belum diwarnai? Warnanya mau warna apa? Warna Blackpink mungkin? Warna merah, merah itu melambangkan apa kalau merah? Berani. Kalau hitam gelap. Gimana? Ada kendala? Nggak ada? Bagus. Kenapa? Kalau ada yang salah nggak apa-apa, dihapus saja. Nanti mau diwarnai warna apa kalian? Kira-kira udah pada ada yang selesai belum? Ini apa ini? Penghapus ya? Kayak permen, lollipop. Kelompok sudah? Kelompok 4 nak kalian nak. 1, 2, 3, 4. Satu. Baiklah, sudah ada yang siap? Ya. Untuk presentasinya? Ya. Kelompok yang mana dulu? 1, 2, 3? Oke, silakan kelompok 1. 1 aja sayang. Kayaknya nggak mau pisah ya kalian ya. Nempel terus kayak peranku. Anak-anak mohon perhatiannya, ini teman kalian dari kelompok 1 akan menjelaskan kenapa mereka memilih gambaran ini. Kamu menggambar apa, nak? Pola gambar rumah tangga. Oh, rumah tangga. Peralatan apa, anak-anak? Rumah tangga. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil gambar kami. Gambar peralatan rumah tangga. Pola geometris pada peralatan rumah tangga memberikan nilai estetik dan fungsional, juga memberikan kesan visual yang menarik, teratur, dan meningkatkan nilai keindahan. Jadi teman kalian itu memilih pola geometris pada peralatan rumah tangga, yaitu memberikan nilai estetik dan fungsional, kesan visual yang menarik, terus teratur dan meningkatkan nilai keindahan ya. Terima kasih. Tolong tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Duduklah. Kamu mau berdiri terus nggak apa-apa. Terus selanjutnya kelompok berapa? 2, 3, dan 4. Udah ada yang selesai belum? Ayo, nggak apa-apa. Ayo maju. Ayo, tunjukin gambarnya ya. Yang mana kalian? Yang ini? Iya, nanti kayak teman yang kelompok 1 itu ya.
Ayo. Tolong perhatikan ya teman-teman, kelompok ini dari kelompok berapa? Kelompok 2 ini adalah hasil gambarnya. Ada yang tahu gambar apa? Belum dong, tepuk tangan. Ada yang tahu kelompok 2 menggambar apa, Nak? Menggambar pintar. Kenapa alasan kelompok kalian menggambar batik? Kenapa memilih ragam hias geometrik pada batik? Coba jelaskan. Karena beberapa alasan. Termasuk Keindahan, visual, iya. kesederhanaan, kemudahan penerapan, dan makna simbolisasi. Model batik ini juga estetik dan mempunyai pembuatannya. Oke, jadi kelompok 2 yaitu mereka memilih gambar pada batik karena beberapa alasannya termasuk keindahan. Pertama itu berarti batik ada keindahan visualnya. Terus ada juga kesederhanaan. Terus ada juga kemudahan, penerapan, dan makna simbolis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ayo, Nak. Siapa lagi? Siapa lagi? Kelompok 4. Oke, udah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil gambaran kami. Pola gambar hias geometris pada bangunan memiliki beberapa alasan, baik dari segi estetik maupun segi ragam hias geometris dapat memperindah bangunan harmonis dan modern. Jadi kelompok 4 itu menggambar apa? Ada yang tahu gambarannya ini apa? Geometris pada bangunan. Jadi dia memilih ini karena beberapa alasan estetika maupun apa? Fungsional. Terus ragam hiasnya geometris dapat apa? Memperindah bangunan. Terus iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Silakan duduk, Nak. Ayo kelompok 3. Kelompok 3 menggambar tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil gambar kami. Gambar ini berarti gambar ini adalah pola ragam hias pada kain tenun. Iya. Memiliki apa? Kenapa? Malu? Nggak apa-apa. Jangan malu dong. Ayo terus. Tutup aja mukanya, nggak apa-apa kayak gitu. Udah. Ayo terus. Memiliki apa? Memiliki beberapa alasan utama untuk Ayo. Ayo. Tutup aja mukanya, nggak apa-apa kalau malu. Untuk menambah nilai estetika. Lucu ya. Ya udah, ganti sama teman yang lain aja. Siapa? Tarik nafas dulu ya. Grogi dia. Saking bagusnya gambarannya sampai grogi. Nggak bisa nahan ketawa. Jadi buat ibu ketawa juga ini. Nggak apa-apa, biar kita nggak ngantuk ya. Ada yang lucu-lucunya sedikit. Gimana? Kamu mau ganti ke teman kamu atau kamu? Ya, tarik nafas dulu. Gambaran ini memiliki pola ragam hias pada kain tenun. Ya. Memiliki beberapa alasan utama yang memiliki beberapa alasan utama adalah untuk mempercantik dan menambah nilai estetika. Selain itu juga untuk menambah
Untuk untuk memberikan makna simbolis tertentu. jadi kelompok 3 ini tentang apa anak-anak? Kain tenun. Kenapa dia memilih kain tenun? Karena kain tenun ini memiliki beberapa alasan. Yang paling utama adalah untuk mempercantik dan menambah nilai estetika. Kain tersebut selain itu juga bisa memberikan makna simbolis tertentu. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu-malu kucing ya. Nggak apa-apa, biar nggak mengantuk ya. Jadi presentasi jadi sudah semua ya. Kalau kelompok ini tadi membahas tentang apa? Teko. Peralatan rumah tangga. Kelompok 1 memilih peralatan rumah tangga. Kelompok 2 apa nak? Tentang batik. Kelompok 3? Kain tenun. Kelompok 4? Geometris, pola, bangunan. Presentasi kalian bagus semuanya meskipun dari kelompok berapa tadi? 3. Kelompok 3 dia ada sedikit malu. Ibu pengen setiap kelompok itu menggambar di papan tulis. Siapa perwakilannya? Terserah kelompok mana. Mau kelompok 3 lagi nggak apa-apa. Biar ada lucu-lucunya. Menggambar pola ragam hias di papan tulis. Iya, terserah. Yang iya. Teko kata kamu tadi kan. Ingatnya cuma di teko aja ternyata. Boleh? Nggak apa-apa? Ayo silakan. Gambar teko, masih ingat teko? Iya, gimana? Lingkaran kecil. Itu gambar apa? Oh, belum selesai. Ingatnya cuma teko ya. Ayo. Selanjutnya kelompok mana lagi yang mau maju? Ayo silakan sini. Nanti tunggu yang ini selesai aja dulu ya. Nah, pegang dulu ya, tolong. Ini lagi konsentrasi dia. Gambar apa itu? Dalam ingatan kelompok 1 teko. Apa itu teko? Kenapa? Habis? Apa itu? Kamu menggambar apa itu? Kelompok 1 menggambar apa? Benar apa tidak? Kotak pensil. Apakah benar kotak pensil?
Loh, ketawa yang gambar malahan. Kotak pensil tempat apa? Tempat menaruh spidol, pensil, mistar, dan yang lain-lain. Oke, lanjut. Kira-kira ada yang tahu nggak kelompok 3 menggambar apa, Nak? Udah selesai. Menggambar tentang apa? Kain tenun. Ya, terima kasih. Kelompok selanjutnya. Kelompok yang belum berarti 2 dan 4. Ayo, silakan. Mau berdua nggak apa-apa? Kalau mau ada temannya. Mau berdua apa satu? Kalau berdua nggak apa-apa. Tuh satunya jatuh, Nak. Terakhir nanti kelompok kalian nih ya. Udah siap? Siapa nanti yang mau menggambar? Ayo pilih-pilih. Ayo siapa? Berdua juga? Oke. Itu nada pakai penghapus, jangan pakai ini. Biar tangannya nggak kotor. Habis apa itu spidolnya? Ayo, udah belum? Waktu kita tinggal. Oh, jadi kalian berdua ini gantian ya gambarnya. Udah belum? Ayo. Nanti terakhir kelompok 4 ya, siap-siap. Yuk.
Udah. Ada yang tahu itu gambar apa? Kain batik. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 4. Ini spidolnya mana? Oh, itu. Kenapa? Habis. Ada spidol lagi nggak kalian? Kalau isi spidol? Nggak ada juga. Isi spidol nggak ada ya? Yang bawa spidol juga nggak ada? Oh, tangan kiri ya kamu ya nulisnya, nggak apa-apa. Kalau bisa nulis kiri, kanan. Kalau mencatat biar nggak capek. Udah, bawa spidol? Ini gambar apa, Nak? Kalau boleh tahu? Ayo. Jadi gambar tentang? Iya. Terima kasih, silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya yang sudah maju dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Baiklah, di sini Ibu akan mengasihkan contoh. Ini Ibu hapus nggak apa-apa ya? Sebenarnya Ibu ini tidak terlalu pintar dalam menggambar. Ada yang tahu ini contoh apa? Gambar garis? Gambar garis lurus, benar. Jadi kalau gambar garis lurus tadi seperti itu ya, Nak ya. Terus garis majemuk. Ada yang tahu garis majemuk seperti apa? Kalau contoh gambar garis majemuk seperti ini. Nah, ini contoh gambar garis apa? Majemuk. Kalau yang tadi ini contoh gambar apa? Garis lurus. Jadi sudah tahu ini garis majemuk, garis lurus, sama garis apa lagi kira-kira? Bentuk lengkung, ya. Kalau bentuk lengkung berarti seperti ini. Nah, ini bentuk lengkung. Kalau ini bentuk majemuk, ini bentuk lurus. Oke. Kesimpulan pelajaran baiklah, di sini Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi kalian pada hari ini. Jadi diskusi kalian pada hari ini tentang apa? Tentang menggambar. Menggambar apa? Ragam hias
ragam hias geometris. Kalau kelompok 1 mereka menggambar tentang apa tadi? Peralatan rumah tangga. Apa itu peralatan rumah tangga? Kenapa kalian tadi memilih peralatan rumah tangga? Dikarenakan memberikan nilai estetik. Nilai estetik, iya. Kalau peralatan rumah tangga itu berarti ada apa aja? Teko terus yang diingatkan. Selain teko apa? Panci. Iya. Ember, teko ya yang kamu ingat terus ya. Jadi kelompok 1 tentang peralatan rumah tangga. Terus lanjut, kelompok 2 tentang apa, Nak? Tentang batik. Kalau batik itu berarti diwarnai. Kenapa kamu memilih batik? Karena Beberapa alasan, termasuk keindahan visual. berarti batik termasuk keindahan visual, terus Kesederhanaan, ada juga kesederhanaan, terus penerapan. ada apa? Kemudian penerapan. Ya, kemudian penerapan. Kelompok 3, bahasa Inggris sedikit lah ya. Cuman taunya 1, 2, 3. Apa 3? Kalian tentang apa, Nak? Kain tenun. Kain tenun. Jangan ketawa lagi ya. Apa coba kain tenun? Kamu kenapa menggambar kain tenun? Untuk mempercantik dan menambah nilai estetika, memberikan makna simbolis tertentu. Selanjutnya, kelompok 4 apa, Nak? Kalian tadi menggambar apa? Iya, kenapa kalian memilih itu? Oh iya, tepuk tangan dulu buat hari ini, buat jawabannya. Jadi kelompok 2 ingat nggak kelompok 1 tadi menggambar apa? Teko terus yang ingatnya. Gara-gara kamu jadi keinget teko terus. Diam, Ibu menanyakan kelompok 2. Kelompok 2? Tentang apa tadi? Peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga. Tadi peralatan rumah tangga ada apa aja? Teko lagi. Terus? Panci. Iya. Dan masih banyak yang lainnya. Kalau kelompok 3, apa? Mereka menggambar apa? Coba jawab kelompok 4. Tentang apa kelompok 3? Kain tenun. Kain tenun. Apa itu kain tenun? Di kain tenun tadi memiliki apa? Oke, udah selesai. Tolong tugas kalian dikumpulkan. Sini, biar Ibu aja yang mengambilnya. Teko. Iya. Baiklah, sudah selesai semua. Gambarannya bagus-bagus, indah-indah. Baiklah, Ibu di sini akan memberikan pertanyaan kepada kalian.
Pola ragam hias apa yang sering digunakan untuk kain? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab nomor 1? Dari kelompok? Kelompok 1. Oke, silakan maju. Pertanyaan nomor 1 yaitu pola ragam hias apa yang digunakan untuk kain? Sudah? Sudah? Pola ragam hias apa yang digunakan untuk kain? Jawabannya apa? Adalah flora, fauna, figuratif, dan geometris. Titik garis bidang. Jadi jawaban nomor 1 itu benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya sebutkan 2 pola ragam hias geometris. Coba cari dulu sambil Ibu nulis ya. Gambar. Soal yang kedua yaitu sebutkan 2 pola ragam hias geometris. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, ayo silakan. Jangan sambil ketawa ya. Buat lucu jadi kamu. Pelajaran lain memang suka seperti itu? Enggak. Tiap hari. Berarti teman kalian ini orangnya lucu. Ayo. Sebutkan 2 pola ragam hias geometris. Jawabannya
Udah? Jadi, ya silakan duduk. Jadi, sebutkan dua pola ragam hias geometris. Jawabannya apa? Coba baca bersama-sama. Dua pola ragam hias. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Kayaknya ada yang sebagian mengantuk. Wajar, karena udah jam siang. Oke lah, biar lebih semangat lagi bagaimana kita melakukan ice breaking. Silakan berdiri. Udah pada siap? Are you ready? Ready. Ulang lagi, are you ready? Ready. Masya Allah. Ayo. Tam-tam. Sam-sam. Yuk. Semangat. Guli, 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 guli. Ayo semangat lagi. Guli, 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 guli. Iya, tangannya dilambai-lambai ke depan. Ayo nyanyi. Tangan di atas. Oke. Bagaimana, masih semangat? Masih. Judul lagu tadi apa? Aram sam sam gimana? Loh. Kayaknya masih mau ice breaking lagi ya kalian ya. Judul lagu ice breaking kita tadi ada 2. Yang pertama apa? Kesimpulan pelajaran pada hari ini apa? Bagaimana? Apakah sudah tahu? Ya. Tentang apa coba? Menggambar. Oke, jadi pelajaran kita pada hari ini sudah paham semua ya? Ya. Tentang menggambar ragam hias geometris. Tadi dibagikan 4 kelompok. Pelajaran
pelajaran selanjutnya yang akan datang di hari apa lagi? Kita akan bertemu di hari apa? Hari Selasa sama hari Pintar. Tepuk tangan dulu dong. Hari Selasa dan hari Jumat. Kalau hari Selasa di jam berapa? Jadi pengenalan konsep pola geometris itu menjelaskan pengertian pola geometri sebagai apa? Unsur-unsur bangunan datar seperti ada persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Oke. Pada hari ini jam pelajaran kita udah selesai. Masih semangat tidak? Kalau masih semangat, bagaimana kita melakukan ice breaking sekali lagi, yaitu pacu jalur. Ya udah, karena mengingat waktu kita udah habis, kita lanjutkan di hari Selasa. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu.